Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Bisa jadi di kayu nggak? Senang sekali juga kami bisa ikut podcast Mas. Iya dong. Lanjut. Oh, aduh. Masuk. Peluang lulus ya yang menurut saya itu gede. Dan ini bukan pertama kali, tetapi yang kelima kali. Kalau saya ya, kebetulan saya nggak belajar sih. Oke, berarti ada genius berarti. Enggak. Oke. Kalau saya boleh dikat ya, boleh dikat. Takutnya. Kayaknya nggak perlu dikat. Aman Nggak perlu dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih di Kabupaten Kayong Utara atau di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih di Kabupaten Kayong Utara atau di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kembali lagi bersama saya selaku host Iip Sutraru Persada, dan hari ini saya telah kehadiran narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Jadi mereka ini kami udah kenal sih, cuman di sini mungkin teman-teman netizen semuanya belum ada yang kenal dengan teman-teman di sini karena mereka ini adalah CPNS di KPU Kabupaten Kayong Utara. Nah, tema hari ini pun berkaitan dengan itu. Kalau biasanya kita membahas tentang pemilu dan juga pemilihan, kali ini kita akan membahas hal di luar daripada itu, tetapi cukup penting untuk instansi KPU Kabupaten Kayong Utara. Jadi teman-teman semuanya mungkin khususnya anak muda atau yang baru lulus kuliah, kemudian sedang mencari pekerjaan, ingin tahu nih tentang cara mendaftar atau pengalaman teman-teman CPNS pada saat mereka mendaftar PNS di KPU RI. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai, mari kita berkenalan dulu dengan rekan-rekan teman-teman saya di KPU Kabupaten Kayong Utara ini, CPNS tahun 2025 ya. Oke, mungkin bisa dari sebelah sini dulu. Silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putri Molidia, biasa dipanggil Putri, asal dari Kota Pontianak, sekarang berada di Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Lanjut, siapa? Sandra? Boleh. Oke. Halo semuanya teman pemilih. Perkenalkan, nama saya M. Ulil Azmi. Saya berasal dari Kabupaten Kuburaya. Saya sekarang berada di Divisi Teknis dan Hukum, dan nanti untuk pantun akan disampaikan kawan saya. Terima kasih. Lanjut. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Tak lupa membawa bunga kenangan. Ante. Sebelum jauh kita berbincang nanti, izinkan saya membuka kata dan perkenalan pertama. Perkenalkan, nama saya Cegi Pradana, asal dari Kota Pontianak, umur 27. Di sini saya ada di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Lalu, itu aja. Lanjut. Well, Ya. Lanjut. oh, aduh. Masuk. Ayo. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Anita Syeki. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Sekarang saya penempatan di KPU Kabupaten Kayong Utara, Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu dan Hukum. Oke, lanjut, Mas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Trinandang Priantoro, asal saya dari Banyumas, Jawa Tengah. Sekarang saya ditempatkan di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Wah, bagaimana teman-teman pemilih? Kalian udah kenal ya namanya, dan tadi asalnya ada yang jauh-jauh loh. Misalnya kayak Alita dari Kediri, Mas Nandang dari Banyumas. Nah, sisanya dari Kuburaya, dari Pontianak. Nah, dari asal mereka aja kita udah tahu ya teman-teman. Kok jauh-jauh daftar bisa sampai ke Kayong Utara? Nah, ini ceritanya gimana sih? Dan mungkin ada kayak Mas Nandang, Alita jauh kan? Jadi kita nih ingin tahu juga nih niatan awal kalian itu daftar CPNS di KPU ini apa sih? Apakah mungkin ya cari kerjaan, atau ya mungkin pengen merantau, pengen jalan, atau mungkin ya pengen cari pengalaman baru, atau apa sih sebenarnya? Atau karena faktor keluarga, atau iseng coba-coba terus lulus, atau gimana? Mungkin satu-satu bisa kasih tahu cerita ke kita ya, berbagi ke netizen di luar sana. Silakan, boleh dari mana aja?
Kalau saya ya, tujuan awal saya daftar CPNS itu sebenarnya saya lulus di 2024. Nah, begitu lulus langsung dibantai masuk rumah sakit. Oh. Masuk rumah sakit. Sakit ya? Sakit, saya sakit batu empedu, operasi apa segala macam, lumayan dah sekitar penyembuhan itu 4 bulan. Nah, kebetulan juga ijazah pas keluar turun kan ya. Ada pembukaan CPNS. Nah, pas momennya masuk, saya daftar ikut. Habis itu lihat sebenarnya pas daftar CPNS dengan ijazah saya teknik informatika itu kebetulan banyak banget pilihan, mau dari Pemda, mau dari instansi, mau dari pusat apa segala macam banyak. Nah, kebetulan saya melihat di KPU RI. Nah, kebetulan itu pas zaman CPNS 2025 itu pembukaan untuk KPU itu pembagiannya itu kan pilihannya provinsi ya. Jadi kita bisa milih provinsi mana aja. Nah, kebetulan saya di Kalimantan Barat, saya milih di provinsi ini juga. Dan rekrutmennya besar, alhamdulillah kebetulan lolos di sini. Oleh saya begitu. Oke. Putri? Oke, kalau misalnya saya lulus kuliah itu tahun 2023. Oke. Di bulan Desember. Kemudian di sekitaran di 2025 ada informasi kalau CPNS akan dibuka. Nah, ikut peluang, coba daftar dan lihat informasi ternyata di KPU RI itu untuk peluang lulusnya yang menurut saya itu gede karena di informasi saya itu di penata kelola sistem dan teknologi informasi ada 54. Nah, karena saya mikirnya ini peluang yang besar bagi saya untuk mencoba, jadi saya coba masuk nih di KPU RI, daftar dan pilih di formasi PKSTI di Kabupaten atau Kota Pontianak gitu. Oke, Dita? Kalau saya itu karena sama juga, baru lulus juga, ijazah juga baru turun, lalu ada pendaftaran CPNS, saya coba. Dan kenapa saya pilih KPU? Karena formasinya banyak. Dan saya membaca peluang bisa nih kayaknya nih ambil di Kalimantan Barat juga, karena ada keluarga juga di Kalimantan Barat. Betul, jauh ya? Iya, jauh. Karena di Jawa mungkin peluangnya sedikit sulit ya, karena saingan pendaftarannya juga banyak kan. Mas Udi, silakan. Jadi kalau saya pribadi itu berangkatnya dari panggilan diri sendiri, Mas. Berangkatnya karena memang satu pun kita tidak bisa menafikan bahwa dalam hari ini mencari pekerjaan juga lumayan sulit dan lumayan ribet. Tapi dengan dengan kompetisi mengikuti seleksi yang diikuti puluhan ribu dan hanya kurang lebih 11% kalau nggak salah saya, Mas, dari puluhan ribu itu diterima di Indonesia. Kami juga bersyukur. Jadi awalnya memang mengambil penempatan di Kalimantan Barat. Nah, tapi kami juga mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara, dalam hal ini Kesekjenan KPU RI bersama BKN. Jadi ya kami menerima dan kami juga berupaya memberikan pengabdian terbaik lah untuk KPU Kabupaten Kalimantan Utara. Terhitung sejak kami ditetapkan di sini, itu, Mas. Mas Andan, niat tujuannya jauh soalnya nih. Kalau saya tentu pasti nomor satu untuk mencari pekerjaan ya. Kebetulan saya lulus tahun 2018 dan ini bukan pertama kali, tetapi yang kelima kali. Dari itu saya mencari yang sekiranya bisa lulus nih sekarang, dan saya melihat peluang itu ada di KPU. Apalagi penempatannya itu kan per provinsi ya. Jadi kita bisa memilih mana-mana saja yang memiliki kuota yang paling banyak. Oke. Mas Nandang ini kan bisa dibilang yang umurnya paling senior lah di sini. Saya nggak mau bilang paling tua, cuma paling senior lah. Paling senior. Ya? Tersebut. Oh iya, makanya. Cuman ya kita bicara satu sini gitu. Mas Nandang ini kan paling senior dan mungkin berapa kali udah daftar CPNS kan di instansi yang lainnya. Dan akhirnya alhamdulillah pada saat kesempatan ini di KPU alhamdulillah keterima. Mas Nandang sendiri udah berapa kali daftar CPNS? Saya udah 5 kali dari 2018. Oh, 5 kali ya? Pertama itu dari Mahkamah Agung 2 kali. Oh, sama, saya dulu pernah sekali Mahkamah Agung. Iya. 2019 sama 2020. Oh, oke. Kemudian 2021 itu di Pemda Banyumas. Oh, oke.
Kalau Lita sama Putri baru lama kayaknya. Iya, kami one shoot. Karena mereka ini tuh apa, kalau teman-teman netizen tahu tuh fresh graduate loh katanya. Betul. Kalau Mas Ulil sama Mas Eki mungkin pernah. Keren duit. Ya, saya Oh, iya. Dia mahasiswa abadi. Cuman kami sekali juga nyoba, tapi belakangan. Oke, siapa mah? Karena banyak proyek biasanya mereka nih. Karena perjalanan hidup tadi, misteri tadi itu. Jalan hidup, jalan Misteri ya. Iya. Ya, hidup itu misteri. Sini kan. Kan nggak ada yang tahu ya, kita bisa jadi di Kayong kan. Senang sekali juga kami bisa ikut podcast masih. Iya dong. Oke dong. Sebenarnya tujuan utamanya ikut podcast ini sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kawan-kawannya ada yang nyebutkan nih penempatan tuh di Pontianak, di Kalbar gitu kan. Jadi penasaran itu sebenarnya pada saat proses pendaftaran itu kayak gimana sih? Apakah dari awal itu sudah ditentukan zona, kemudian pendaftarannya itu seperti apa? Pengumuman itu lihat di mana? Kemudian daftarnya itu seleksinya apa aja sih? Apakah kalau saya dulu, seingat saya itu ada administrasi, kemudian ada apa? Tertulisnya saya lupa namanya, mungkin nanti teman-teman bisa lebih detail lagi, sama mungkin wawancara atau psikotes gitu ya. Nah kalau dari teman-teman pada saat kalian daftar CPNS ini seperti apa sih pendaftaran di CPNS kemarin? Mungkin salah satu. Ya sebenarnya gini Mas, awalnya itu kan ada namanya seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kita diminta untuk melengkapi segala macam kriteria, berkas maupun syarat-syarat yang memang itu diwajibkan untuk kami upload pada waktu tertentu, dan itu diumumkan juga di website resmi KPU itu sendiri. Nah, jadi kami bisa mengakses dan mengambil dalam bentuk PDF-nya apa syarat-syaratnya Mas. Nah, jadi setelah selesai seleksi administrasi, pas saat seleksi administrasi itu kami kewalahan juga karena kan ada jutaan peserta nih Mas, dengan kewajiban untuk melampirkan materai, apalagi e-materai kan, sempat putus asa juga saat itu. Tapi alhamdulillah ada kebijakan lain bahwa bisa menggunakan materai fisik, dibeli di toko dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah sesuai dengan jurusan yang kami ambil dan juga sesuai dengan itu tadi kami bisa lolos administrasi. Selanjutnya Mas, itu kami memiliki seleksi namanya SKD Mas. SKD. Nah SKD ini inilah bentuk daripada menurut kami itu reformasi birokrasi di bidang pengadaan CPNS, sehingga memang ini adil, fair dan juga objektif menurut kami, karena memang saat kami mengisi itu sudah bisa langsung secara live disaksikan oleh seluruh masyarakat. Nah, jadi setelah SKD dengan kriteria dan juga passing grade yang ada, kami terhitung setelah rankingan bisa lolos. Nah, setelah itu kami mengikuti SKB Mas. SKB ini kompetisi bidang. Nah, kalau saya dengan Mbak Lita itu di bidang hukum, jadi kurang lebih mengenai hukum, aturan dan penyusunan materi undang-undang. Juga kawan-kawan yang lain di bidang teknologi, sistem teknologi juga di bagian itu. Nah, jadi kompetisi bidang ini juga kami akan deg-degan juga karena memang kan ini kan seleksi terakhir Mas. Jadi setelah SKB itu baru diakumulasikan Mas. SKD dan SKB-nya berapa, lalu di-rankingkan berapa. Nah, dan menunggu pengumuman itu sempat apa juga Mas? Keringat dingin juga, pagi malam keringat dingin dulu. Peraturan itu, jadi kita bakalan kerja atau enggak nih? Ya itulah Mas. Nah, tapi namanya hidup ini kan kadang-kadang kalau mau dimenangkan harus dipertaruhkan gitu ya Mas Cegi. Dan sebenarnya itu juga alasan utama saya yang ngambil KPU. Kenapa? Tesnya itu hanya 2, SKD dan SKB. Gak ada misalnya rata-rata instansi lain tuh kayak Diskominfo apa segala, ada wawancaranya, ada psikotesnya. Jadi istilahnya lebih minimalis lah hitungannya. Tahapannya seleksi itu nggak panjang lah gitu ya, ada cuma Dan lebih transparan sih. lebih transparan. Iya sih, dulu tuh ingat saya itu pada saat SKD itu ada live score-nya ya. Iya. Nah, jadi Langsung. ya orang bisa lihat, dan nggak cuma di lokasi tes tapi kan online ya, Langsung lihat di YouTube kan bisa kelihatan juga kan live score-nya itu. Misalnya saya lagi ngisi nih SKD nih, kelihatan tuh tadi bakalan grafiknya naik turunnya kan. Iya sih. Oke, mungkin kawan-kawan bisa cerita nih dari seleksi-seleksi itu, misalnya administrasi, kemudian SKD, SKB ya, itu mana sih tahapan seleksi itu yang paling penting menurut kalian, yang urgent lah, pokoknya
pada saat kalian mempersiapkan tes itu benar-benar effort banget gitu. Nah, itu yang mana? Tesnya mana menurut kalian? Kalau menurut kita tuh SKD-nya sih. SKD ya? Karena itu kan pelajaran yang dasar. Pintu kita menuju selanjutnya itu harus melalui SKD, dan SKD itu harus ada passing grade-nya. Oh iya sih, saya juga ini sih sering lihat teman-teman lainnya ya, yang bukan hanya di KPU ya, sanksinya juga rata-rata kan di SKD itu banyak ya, gugur ya. Betul. Jadi kalau SKD ini kan Mas, tadi kan ada SKD dan bidang Mas. Kalau SKD ini dia tuh kayak yang kompilasi maupun multidisiplin ilmu. Oh iya, betul. Nah, itu dikemas dalam satu kemasan ujian itu tadi, ada nama hitung berhitung, silogisme, logika, habis itu wawasan kebangsaan, karakter maupun persamaan kata dan lain sebagainya. Jadi itu memang betul-betul harus mempersiapkan, bahkan mungkin ada banyak kawan-kawan kita juga yang kemarin itu sampai ikut paket-paket apa Mas, belajar kursus gitu Mas. Memang harus intens. Jadi kalau ya saya sepakat dengan Duta tadi ya, SKD sangat kompleks sih Mas. Iya. Kalau SKB-nya itu kan bidang ya. Kalau SKD yang dasar itu kita bisa ikut kursus ya, umum semuanya bisa ikut. Kalau SKB itu kalian belajarnya gimana? Karena bidang kan. Kadang-kadang tuh dulu pengalaman saya mau cari kursus tuh nggak ketemu gitu yang sesuai bidangnya gitu kan, sesuai jabatannya gitu. Kalau kalian mungkin kemarin caranya gimana sih? Apakah belajar aja, ngomong-ngomong aja atau gitu? Kalau misalnya saya selama tes SKB apa yang saya pelajari itu yang pertama cari grup belajar yang nasional. Misalnya misalnya kita di formasi PKSTI. Jadi cari grup yang memang semuanya pendaftar di PKSTI. Nah, jadi sharing ilmunya di situ, berbagi ilmunya di situ, berbagi tanya jawab kalau misalnya ada yang bingung apa segala macamnya di grup itu. Nah, jadi memang cari ilmu itu di situ. Dan juga kalau saya tuh ada beli buku, tapi menurut saya tuh kurang quality karena isinya terlalu banyak dan kompleks. Untuk waktu yang singkat belajar tuh nggak cukup waktunya. Jadi memang cara ampuhnya adalah dengan mengikuti atau gabung di grup belajar yang nasional gitu. Yang sesuai bidangnya ya? Iya, yang sesuai bidang. Kita daftar bidang apa, bagian apa gitu kan? Kita carilah grupnya. Biasanya ada sih memang. Betul, biasanya ada. Kalau saya ya, kebetulan saya nggak belajar sih. Oke, berarti itu ada genius berarti. Enggak. Kalau saya boleh dikat ya, boleh dikat. Takutnya. Kayaknya nggak perlu dikat. Aman Nggak perlu dikat. Next. Pasangan ada? Udah ya? Ada? Oke, lanjut. Sip. Kalau saya itu yang pertama itu tentu melihat kisi-kisinya ya. Dari situ kita belajar apa yang materi yang sekiranya dibutuhkan. Dan yang saya temui itu justru materi-materi itu tidak ada dalam materi kuliah. Jadi saya banyak mencari referensi dari YouTube misalnya atau dari grup-grup CPNS yang untuk belajar itu. Biasanya itu juga kan kita pada saat daftar CPNS itu masuk grup yang umum kan. Nah, di situ biasanya mulai itu dapat relasi tuh. Oh, ini jabatannya sama, ini bikin grup gitu kan biasanya gitu. Oke. Alhamdulillah nih kalian sekarang udah keterima nih, udah jadi CPNS gitu ya. Kalian mungkin baru setahun, saya dulu juga pernah CPNS gitu ya, tahun 2021 dan langsung penempatan di Kayong pertama kali, sampai sekarang masih di sini gitu. Jadi perasaan saya waktu itu pada saat pertama ke Kayong tuh awalnya saya nggak tahu sama sekali, padahal saya ini orang Pontianak gitu, satu provinsi gitu kan, nggak tahu Kayong tuh posisinya di mana ya gitu, nggak tahu gitu kan. Jadi dan pada saat pertama kali datang pakai speedboat gitu kan, naik lewat sungai, lewat laut gitu kan, wah ini tempatnya nih kok sepi banget gitu kan, coffee shopnya bisa dihitung cuma 1-2 ya. Nah itu saya 5 tahun yang lalu. Nah teman-teman nih yang baru ini gimana sih cerita kesan-kesan kenapa pertama kali itu tahu penempatan di Kayong dan pada saat pertama kali datang ke Kayong itu gimana sih perasaannya? Kalau saya kebetulan sih emang agak apa ya, dibilang perasaan saya itu emang agak aneh kemarin, campur aduk. Pas pengumuman itu CPNS penempatannya di mana, KPU itu publishnya itu jam 11 malam. Iya. Keluar penempatan jam 11 malam. Begitu dibuka, jam 11 malam buka,
kagetnya itu malah nggak bikin tidur seharian. Asli kaget banget, nggak tahu, kaget. Cari nama-nama Cegi Pradana, ketik penempatan KPU Kabupaten Kayong Utara. Alamak, di mana nih? Asli. Benar-benar di luar ekspektasi banget penempatannya, jujur serius. Iya. Kalau saya sih gitu. Yang jauh nih, Dita sama Mas Nanda gimana? Bersama pertama kali. Kalau Lita tuh itulah penempatannya kan keluarnya jam 10 malam tuh, jam 10 jam 11 tuh. Sama kayak Mas Cegi, udah tidur juga. Terus browsing kan mana Kayong nih gitu kan. Carilah. Ternyata sampingnya Ketapang. Ternyata Kayong ini adalah belahnya Ketapang kah Bang? Iya, ada pernah mekar dari Ketapang. Iya, pemekaran dari Ketapang kan. Terus sampai sini kan naik speed, habis itu alamnya sangat alami. Alami. Ya, betul, sangat alami ya. Yes. Terus habis itu ternyata sepi, tidak ada apa-apa. Kan bayangan kalau kabupaten tuh adalah gitu. ya adalah gedung atau apapun itu kan. Stadion gitu ya, mall gitu kan. Di Tapi sini daripada itu semua Bang, Kayong tuh apa? indah, best. indah. Oh, udah mulai betah ya. Iya, betah kayaknya. Ada yang bikin betah. Itu satunya. Alita siap mengabdi seumur hidup. Dari bulan-bulan dan ada jadi. Ada lagi? Video ini setengahnya isinya Mas Nandang minta cut. Cut dulu ya. Pokok setengahnya dia minta cut. Yang lain ada? Mas Nanda mungkin? Ayo lah, karena jawab Mas Nanda nih. Gimana perasaannya itu? Kalau saya jujur agak kaget ya, dan di luar ekspektasi. Karena awalnya saya itu beranggapan bahwa penempatan itu berdasarkan ranking ya. Jadi saya sudah mempersiapkan segala dari SKD, SKB. Ternyata pas saya melihat pengumuman itu, wah kok di Kayong Utara, di mana ini? Karena saya tahunya itu Kalbar itu ya Pontianak, Kuburaya kan, Mempawah, Singkawang, Ya, gitu yang kan. dekat kota ibu kota ya. Iya, ternyata Kayong Utara. Oke. Mas Nanda, memang dulu peringkat berapa kalau ini? Terus ini kan? Peringkat. 10 besar. 10 besar ya. Yang daftar berapa? Maksudnya yang dicari informasinya berapa? 54. 50. 50 ya. Itu per zona ya berarti, zona Per zona. Kalimantan Barat. Oh, oke. Ya itulah kadang nggak bisa ditebak ya. Iya. Sama juga dulu saya juga posisinya mirip Mas Andang. Waktu itu zona 3 itu Kalimantan, Bali sama Sulawesi. Nah kebetulan ranking saya juga lumayan waktu itu, agak tinggi. Ya mungkin kita nggak tahu ya penempatannya seperti apa, cuman ya alhamdulillah masih dekat kampung kalau saya kan. Kalau sana kan jauh nih ceritanya nih kan. Oke deh. Saya bisa. Nah, setelah kemudian datang ke Kabupaten Kayong Utara, tentu kan rekan-rekan di sini, teman-teman kan ketemu nih sama komisioner, kemudian dari sekretariat, Pak Sekretaris, staf-staf lain seperti saya, seperti Bang Gopar dan kasubag-kasubag lain. Nah itu mungkin dari sebagian kalian itu udah pernah ada yang kerja ya, ada juga yang fresh graduate gitu kan. Mungkin yang pernah bekerja tuh bisa membandingkan gitu, bukan membandingkan sih, maksudnya punya bayangan lah bakalan ketemu orang baru itu seperti apa gitu. Nah menurut kalian itu pada saat pertama kesini bagaimana sambutan komisioner dan juga sekretariat di KPU Kabupaten Kayong Utara? Ya jadi kalau saya pribadi sih memang sering bekerja sendiri gitu. Kadang ke lapangan ke beberapa daerah untuk melakukan pemetaan dan juga survei dan lain sebagainya, kerja-kerja taktis seperti itu. Tapi saat saya masuk KPU Kabupaten Kayong Utara di awal sampai hari ini saya merasakan bahwa memang ada satu lingkungan kerja yang dibangun itu secara harmonis dan juga
kolaboratif dan disertai gotong royong. Jadi memang lingkungan di KPU Kabupaten Kayong Utara saya pikir cukup mendukung, bahkan sangat mendukung untuk kami berkembang. Apalagi kalau kita lihat sekretariatnya atau Pak Sekretaris itu pada satu concern manajemen SDM, beliau betul-betul kayak yang jemput bola, ayo ikut ini untuk pengembangan mutu maupun kualitas daripada pegawai. Saya pikir saya juga merasa seperti di Ayomi dan juga diberikan kesempatan yang memang mungkin kesempatan itu juga sebelumnya pasti sudah dirasakan oleh Mas Iib dan pegawai lainnya. Jadi saya pribadi merasa untuk lingkungan kerja di Kayong Utara ini sangat kondusif dan juga mendukung dan juga terus berorientasi pada pengembangan mutu dan juga kualitas pegawainya. Itu sih. Yang lain, Putri? Kalau saya selama di KPU Kayong Utara ini pertama kali masuk itu ramah sekali sambutannya. Kami disambut hangat oleh pertama itu Pak Radi Sitohang, Bapak SDM, kemudian ada Bu Mulaidah juga. Nah itu bertanya-tanya kepada kami dari mana asalnya, ngekosnya di mana, apakah ada keluarga di sini atau enggak gitu. Nah sambutannya hangat sekali, kami disambut dengan baik dan selama bekerja pun ini kami ditolong kalau misalnya kami butuh kayak kalau misalnya ke Ketapang nggak ada penginapan, kita bisa nih nginap di salah satu rumah dari pegawainya, seperti itu sih. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Oke. Kurang lebih kayak gitu lah ya pengalamannya. Saya juga kayak gitu sih. Pertama kesini, malah belum kesini itu saya udah di calling sama waktu itu Kasubag saya Bu Ririn namanya, Kasubag Hukum. Nah langsung di calling, padahal saya belum datang, baru pengumuman lah waktu itu. Langsung di calling, langsung dipesankan speed waktu itu kan. Saya ya, pengalaman pribadi itu. Jadi itu yang berkesan sih untuk saya kan. Apalagi pada saat itu belum tahu nih kayak di mana kan. Pakai apa perginya itu belum tahu juga gitu. Terus kalau saya kan udah 5 tahun ya di sini, udah banyak kenal sama warga di sini, budayanya udah tahu, bahasanya, logat-logatnya juga udah bisa menyesuaikan gitu kan. Dan dari segi mencari kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak belanja makanan, minuman, itu saya udah biasa lah karena kan udah cukup lama. Tapi kalau teman-teman ini kan baru beberapa bulan nih. Nah, bagaimana sih sambutan dari masyarakat gitu, di Kabupaten Kayong Utara ini ke kalian secara pribadi? Kalau secara formal masyarakat sih tidak menyambut, selamat datang, itu tidak menyambut sih. Tapi secara reflektif dan juga kondisional itu dapat kita rasakan ketika kami berbelanja, ngopi, berinteraksi, berolahraga, bertemu dan lain sebagainya macamnya. Memang kami merasakan masyarakat di sini sangat ramah dan juga sangat komunikatif. Kadang-kadang pun hal-hal yang kami tidak ketahui diberikan penjelasan, petunjuk dan juga arahan. Harus seperti ini mas, kalau sini harus kalau mau ini nanti di sini mas, kalau ini nanti mau di sini mas. Apalagi kami juga merasakan bahwa ya sebagai kalau kata orangnya tanah betuah nih. Betuah ini memang masyarakat yang betul-betul sangat ramah dan juga sangat baik lah. Yang lain? Apa? Sama. Kalau kita tadi bilang sama kan. Oke, jadi bisa disimpulkan berarti bukan sambutan ya, salah pertanyaannya nih. Jadi kesan interaksi dari masyarakat pertama kali ke kawan-kawan tuh bisa dibilang positif lah ya. Kalau kita nggak tahu itu diarahkan, termasuk mungkin dari kultur budayanya, bahasanya juga segala macam. Dan saat kita butuh sesuatu, masyarakat di sini itu sangat welcome ya untuk membantu dan menolong kita. Dan mungkin nanti bakalan semakin terasa gitu pada saat teman-teman itu ikut pada tahapan pemilu atau pemilihan. Karena kita akan bertemu dengan yang namanya itu badan ad hoc. Nah, badan ad hoc itu memang dari warga masyarakat di Kabupaten Kayong Utara domisilinya. Jadi ada PPK tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa dan juga KPPS, Patarli dan lain sebagainya. Itu kan kita nanti langsung literasi tuh sesuai bagian teman-teman masing-masing, yang bagian hukum, SDM khususnya, teknis,
rendah hati dan lain sebagainya. Nanti kita akan berinteraksi dan saya pribadi ya merasa nyaman lah gitu. Semoga untuk warganya, masyarakatnya untuk kita bekerja itu cukup suportif gitu lah. Dan kita enak jadinya untuk bekerja gitu. Kemudian sekarang kalau dari segi alamnya gimana nih? Di sini kayak gimana bandingkan dengan kota kelahiran kalian gitu? Kayak gimana sih? Putri kota. Putri. Ya, Bu. Kalau saya dari Pontianak ya, perbandingan antara Pontianak dan Kayong itu banyak hijaunya di Kayong. Iya. Keliling semuanya bukit, hutan, sawah, benar-benar yang keluar rumah itu langsung mandangin gunung, mandangin bukit gitu kan. Jalan ke sana lagi udah pantai, langsung pantai. Nah, kalau misalnya di Pontianak kan kita mau ke pantai itu butuh waktu sekitar 3-4 jam. Itu adanya di Singkawang. Nah, kalau misalnya di Kayong ini butuh 15 menit, bahkan kurang dari 15 menit untuk kita langsung ke alamnya gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Kok Pak moderatornya? Susah motongin nanti. Iya, itu susah banget. Terlalu dekat sama Soalnya dia terlalu excited. Kayaknya bakal lama di sini gitu. Amin. Amin. Yang lain gimana? Kalau Alita sih alam Kayong ini hampir 11-12 sama Jawa. Oh, oke. Karena ada gunungnya, ada sawahnya. Karena kan ekspektasi Alita tuh Kalimantan tuh tidak ada sawahnya, ada cuma sawit gitu kan. Ternyata ada sawahnya sama aja sama Jawa tuh. Ada bukit-bukitnya ya? Iya. Memang sih dari Pontianak sendiri memang beda jauh sih. Sini kan datarannya naik turun, ada sungai, ada pantainya gitu kan, lautnya gitu kan juga cantik. Ada taman nasional di sini kan, ada juga cagar alam laut di Kalimantan itu terkenal juga. Jadi nanti kalau kita berjadian itu sekalian jalan-jalan sebenarnya, sekalian apa ya healing lah, meskipun beban kerja pasti berat gitu. Sedang di tahapan pemilu maupun pemilihan. Gitu. Jadi kita utamakan jalan-jalannya dulu atau dinasnya dulu? Nah, tetap kita harus dinasnya dulu, Itu gitu. kerja dulu. Apakah ini kita potong? Enggak. Kita kan istilahnya tuh teman-teman kita kerja itu harus menikmati gitu ya. Jadi ya, apa yang ada tuh kita nikmati lah. Iya. Oke. Sekali menyelam 2 pulau Langkawi. Ya betul. Dia ada beban yang kita dapat tapi ada juga reward. Nah rewardnya mungkin itu dari kita bisa melihat alam yang indah, berjumpa dengan masyarakat, itu salah satu rewardnya dari tanggung jawab dan beban kerja kita yang berat di KPU pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan. Oke, kita sampai di penghujung. Mungkin kawan-kawan ada tips atau pesan untuk generasi muda yang tadi saya sebutkan di awal, mungkin baru lulus kuliah ingin cari pekerjaan, tips-tips atau pesannya lah kalau misalnya kalian ingin mendaftar di KPU. Meskipun kita belum tahu ya kapan akan ada pembukaan lagi ya, tapi mungkin pesan-pesan ini bisa disampaikan manfaatnya dirasakan oleh netizen itu tidak hanya untuk daftar di KPU tapi mungkin di instansi atau kesempatan pendaftaran CPNS di instansi yang berbeda. Nah mungkin dari kawan-kawan ada pesan ataupun tips-tipsnya gitu, untuk teman pemilih. Silakan. Baik, jadi teman-teman generasi muda penerus bangsa dan juga pemegang kedaulatan negara di masa yang akan datang, kalau diminta pesan dan kesan, kami ingin berpesan kepada teman-teman untuk pertama tetap berpegang teguh dan berkeyakinan pada diri sendiri. Kita jauhi untuk berharap pada orang lain dan terus perkuat keyakinan kemampuan diri sendiri. Seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga meminta restu orang tua dan juga belajar semaksimal mungkin dan juga mengikuti latihan-latihan dan juga mengikuti perkembangan informasi dan juga pembelajaran lainnya sesuai yang kawan-kawan ingin tuju. Pada intinya mari kita menjadi pribadi yang terus berkeyakinan diri pada diri sendiri dan juga mengurangi untuk berharap pada orang lain untuk mengasah kemampuan diri kita sendiri. Itu mungkin dari saya pribadi. Terima kasih kawan-kawan. Oke, biasa ya, sangat bijak sekali ya Mas Lin ya. Kalau di kamera saja. Oh, jadi kamera. Kalau di ruangan merokok. Oh, oke. Aduh, susah nih. Ada yang pakai juga sih. Kalau ini ya, kalau saran saya dari secara teknis ya, cari tahu dulu informasinya mau daftar di mana,
peluangnya seberapa. Yang paling utama tesnya. Utamakan tesnya itu yang CAT aja. Kalau saya utamakan CAT, SKD, SKB, lebih utamakan itu. Lalu untuk segi pembelajaran ya, utamakan SKD ya, belajar, cari ilmu, cari dari tryout, latihan, pasti banyak banget. Selama pembukaan tes CPNS itu pasti banyak banget yang buka tes tryout apa segala macam itu, ikutin. Pasti nggak jauh beda kok. Materinya, soal-soalnya. Nah itu mungkin. Yang lain ada? Kalau dari saya belajarnya jauh-jauh hari, jadi jangan mepet sama jadwal tes. Nah, kebanyakan dari kita kan memang tanggal tes ini udah keluar, misalnya di bulan Juni. Nah, ternyata kita baru belajar tuh di bulan Mei. Nah, itu terlalu mepet untuk belajar. Jadi mending persiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini kan sebentar lagi CPNS 2026 mau dibuka nih. Nah, bisa teman-teman belajar dulu dari sekarang, walaupun jadwal pastinya masih belum keluar. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Baru berapa bulan di KPU udah sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa gitu pengalamannya gitu. Oke, Harapannya 30 tahun di KPU Utara. amin. KPU Utara kan? Oke, di KPU Utara. Kita jaminkan netizen nanti ya. Kalau di KPU-nya ya, tapi Netizennya cuma 27. 28. Kalau 40? 28. Pak Abdul 2 kali nonton. Wah, ini susah kan ini. Saya ingin soalnya. Oke, kita di penghujung. Terima kasih teman-teman hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kali ini. Meskipun saya tahu teman-teman semuanya juga lagi sibuk latsar. Mungkin semua kalian gak kapok gitu ya untuk kita podcast lagi nanti mungkin bahas latsarnya atau gimana gitu ya. So, hari ini mungkin kita fokus ke CPNS-nya deh, pengalaman kalian pada saat daftar dan sampai kalian merasakan sendiri gitu bekerja di KPU khususnya di KM Utara. Selamat bergabung di keluarga besar KPU Kabupaten KM Utara dan keluarga KPU. Karena bagaimanapun meskipun kita bekerja mau tidak mau kita harus membangun suasana yang kekeluargaan ya teman-teman, kekeluargaan tapi profesional gitu. Karena memang kita juga harus mengedepankan integritas, prinsip-prinsip kita dalam bekerja, asas dan ideologi yang baik gitu ya. Di samping kita harus membangun rasa nyaman dan aman seperti keluarga gitu. Semoga teman-teman sukses selalu di KPU Kabupaten KM Utara dan impiannya atau tujuan-tujuan selanjutnya bisa tercapai. Amin. Semoga bisa memberikan sumbangsi manfaat yang besar untuk instansi dan juga bisa terus meningkatkan profesionalitas sebagai pegawai di KPU. Tentunya harus selalu mengupgrade diri karena memang Pak Sekretaris kita juga selalu mendorong kita kan untuk profesional dan juga selalu mengupgrade kemampuan diri, terus berperan memberikan dampak untuk KPU Kabupaten KM Utara. Oke, untuk teman pemilih, netizen semuanya, demikian podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, apabila ingin update informasi seputar KPU Kabupaten KM Utara, teman-teman bisa follow, like, komen, dan share media sosial KPU Kabupaten KM Utara. Kalian bisa cek ada di Instagram, ada di Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, ada juga websitenya. Dan termasuk tayangan podcast pada hari ini akan kita tayangkan di YouTube KPU Kabupaten KM Utara dan juga kita akan share atau spill potongan videonya nanti di media sosial yang lainnya. Oke teman pemilih, terima kasih sudah mau menyaksikan podcast pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa sapa kami di jalan ya, khususnya yang di KM Utara. Anda udah lihat muka kami nih, ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.